Ya, selamat pagi anak-anak semua. Ya, kita sungguh bersyukur pada kesempatan pagi hari ini. Tuhan terus memberikan kita kesempatan untuk kita boleh bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya, tapi sebelum itu kita akan menyanyi dulu sebuah lagu yang judulnya Betapa Kita Tidak Bersyukur. Ya, saya yakin anak-anak semua tahu lagu ini. Yuk kita menyanyi bersama-sama lagu ini yuk. Betapa kita tidak bersyukur. Ya, kita berdoa terlebih dahulu ya sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur pada kesempatan pagi hari ini. Tuhan boleh memberikan kepada kami waktu dan kesempatan untuk kami boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biar kiranya Tuhan boleh menolong kami supaya kami boleh sungguh-sungguh mengerti akan firman-Mu ini, dan bukan hanya sekedar mengerti, tetapi firman-Mu ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi anak-anak yang semakin hari semakin mau taat kepada kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, anak-anak, pembacaan kita pada pagi hari ini Bapak pilih dari Galatia pasal 4 ayatnya yang ke-21 sampai 31. Nah, khusus pada pagi hari ini kita tidak akan membaca semua ayat ya, tetapi Bapak akan baca beberapa ayat saja. Kemudian sisanya silakan kalian boleh baca di tempat kalian masing-masing setelah renungan kita pada pagi hari ini ya. Nah, judul perikopnya adalah Hagar dan Sarah. Bapak akan mulai dari ayat 22. Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai dua anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka? Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Ayat 24. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Ayat 25. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Ayat 26. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Ya, Bapak lanjut lompat ke ayat 28. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakan menurut daging menganiaya yang diperanakan menurut roh, demikian juga sekarang ini. Nah, anak-anak, sampai sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan yang boleh kita baca, dan yang berbahagia adalah kita yang sama-sama boleh mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan kita. Ya. Nah, anak-anak, tepat pada hari ini 17 Agustus tahun 2020,
bangsa kita berusia 75 tahun. Ya, sejak pertama kali diproklamirkan pada tahun 1945. Ya. Nah, kalau anak-anak tahu pada zaman itu setiap orang berjuang bersama-sama, bahu-membahu, mereka mengorbankan harta mereka, mereka mengorbankan tenaga mereka, mereka mengorbankan waktu mereka mengorbankan pikiran mereka, bahkan mereka mengorbankan nyawa mereka, sehingga bangsa kita bisa merdeka. Ya, dan sekarang kita bisa menikmati hasil dari perjuangan orang-orang terdahulu yang mau dengan sukarela, mau dengan sungguh-sungguh, mau berjuang. Ya. Nah, pada hari ini, khusus di perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Bapak akan menceritakan ya salah seorang tokoh pahlawan. Ya, sebenarnya banyak sekali pahlawan, tapi Bapak sengaja memilih tokoh pahlawan ini karena beliau sangat menginspirasi buat Bapak, dan semoga beliau juga bisa menginspirasi anak-anak sekalian. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, apakah kalian tahu siapa nama pahlawan ini? Coba ya, kira-kira dia familiar nggak ya? Saya kayaknya sering lihat, tapi mungkin lupa namanya atau bagaimana ya. Nah, mungkin buat beberapa anak-anak, pahlawan ini tidak terlalu familiar. Pahlawan ini tidak terlalu terkenal. Ya, karena memang beliau, Bapak ini bukan memang pahlawan yang mengangkat senjata. Ya, tetapi beliau berjuang melalui pemikiran-pemikiran dia. Ya. Nah, ada yang tahu siapa Bapak ini? Ya, Bapak ini bernama Dr. Johannes Leimena. Ya, jadi Bapak ulangi sekali lagi, Dr. Johannes Leimena. Nah, siapa sih Bapak Dr. Johannes Leimena ini, atau sering dipanggil Bapak Leimena atau Bapak Johannes, ya. Nah, beliau sebenarnya dilahirkan di Ambon pada tanggal 6 Maret 1905. Ya, jadi sudah lama sekali sebenarnya dia dilahirkan ya. Kemudian selain itu, beliau juga adalah sebenarnya keturunan keluarga besar Leimena ya, dari desa Ema di Pulau Ambon. Ya. Nah, tapi bukan hanya itu, bukan itu yang Bapak mau sampaikan. Nah, yang paling terpenting adalah beliau adalah seorang Kristen yang sangat taat. Ya. Jadi Bapak Leimena ini adalah seorang anak Tuhan. Beliau adalah seorang Kristen yang sangat taat, ya. Dan beliau memang dilahirkan dari keluarga Kristen yang sangat disiplin dan sangat taat kepada Tuhan, ya. Nah, Bapak Leimena ini atau Johannes kecil sebenarnya awalnya dia bersekolah di Ambon, oke. Nah, namun karena satu dan lain hal, akhirnya dia ikut pamannya, ya, atau omnya ke Pulau Jawa, ke daerah Cimahi, ya. Awalnya sebenarnya mama papanya dia nggak mengizinkan untuk pergi, tetapi pamannya bersikeras untuk dia supaya pergi, ya. Dan mamanya akhirnya mengizinkan dengan satu janji, ya, bahwa pamannya akan mendidik dia, mendidik Leimena kecil waktu itu dengan penuh disiplin dan mendidik dia supaya menjadi orang yang tekun, ya. Nah, singkat cerita akhirnya Leimena kecil ikut ke pamannya, pindah ke Cimahi. Kemudian dari Cimahi setelah itu tidak lama, ya, waktu berlalu dengan cepat, Bapak Leimena beserta dengan pamannya akhirnya pindah ke Jakarta, ya. Nah, di Jakarta itulah Bapak Leimena ini kuliah kedokteran, ya. Kemudian dia akhirnya menyelesaikan pendidikannya di tempat itu, ya. Namanya Sekolah Stovia pada waktu itu, atau yang sekarang terkenal, ya, sekolah itu sudah berubah menjadi Universitas Indonesia, ya. Beliau ambil S1 di situ, ya, kemudian ambil S2, kemudian ambil S3, dan lulus menjadi doktor di bidang kedokteran di universitas atau sekolah yang sama, ya. Nah, tapi bukan hanya itu anak-anak, ya. Bapak Johannes atau Bapak Leimena itu sejak muda sudah sangat aktif di dalam organisasi,
ya. Nah, salah satu organisasi yang Bapak ini aktif adalah organisasi namanya Jong Ambon, ya. Nah, dan di dalam organisasi itu Bapak ini mempersiapkan Kongres Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menghasilkan Sumpah Pemuda yang kita kenal sampai saat ini, ya. Nah, kemudian bukan hanya itu, ya. Dr. Leimena ini juga prihatin atas kurangnya kepedulian umat Kristen pada waktu itu terhadap nasib bangsa, ya, terhadap nasib bangsa Indonesia pada saat itu, ya. Sehingga itu mendorong Bapak Leimena untuk lebih aktif lagi dalam namanya gerakan oikumene, ya, namanya gerakan oikumene, ya. Nah, jiwa oikumenenya dia, jiwa kesatuan orang Kristen dan nasionalismenya itu yang melekat pada dirinya, ya. Nah, tidak hanya mendorong beliau, ya, cuma terlibat dalam bidang kedokteran, dalam organisasi profesi, tapi juga beliau terlibat dengan aktif dalam aktivitas politik, ya. Nah, pada zaman Jepang, ya, dan pada zaman mempertahankan kemerdekaan, beliau juga tetap dengan aktif berjuang dan mengabdi penuh kepada Republik Indonesia, ya. Nah, ingat satu hal, ya, kepribadiannya yang sederhana dengan iman Kristen yang sejati dan teguh, ya, itu membuatnya bisa diterima dengan semua golongan pada saat itu, ya. Dan beliau Pak Leimena ini selalu mendapat tempat di dalam berbagai kabinet, ya, baik sebagai menteri, baik sebagai posisi dalam pemerintahan. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang teguh, ya, orang yang sangat taat dan orang yang sangat setia, ya. Nah, selain itu bukan hanya sekedar itu saja kontribusinya beliau, ya. Dr. Leimena juga berperan dalam pembentukan DGI atau Dewan Gereja-Gereja di Indonesia yang sekarang menjadi PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia pada tahun 1950, ya. Nah, beliau pernah menjadi wakil ketua yang membidangi Komisi Gereja dan Negara, ya. Nah, ketika beliau menjadi menteri, ya, salah satu kontribusi yang sangat besar yang sampai sekarang masih kita bisa lihat secara nyata itu adalah beliau memprakarsai puskesmas, ya, dan sekarang mempunyai peran yang sangat besar untuk untuk kesehatan masyarakat di daerah-daerah atau orang-orang yang mungkin tidak bisa sempat pergi ke rumah sakit, ya, akhirnya itu sangat berperan besar sampai saat ini, ya. Nah, bagi Dr. Leimena, agama Kristen yang dianutnya tidak menghalangi dirinya menjadi seorang nasionalis Indonesia, ya. Demikian juga sebaliknya, kenegarawannya sebagai seorang nasionalis tidak menghalangi dirinya menjadi pengikut Kristus, ya. Ya, jadi itu sekilas tentang Dr. Leimena, ya. Nah, dalam perikop yang kita baca tadi, ya, dari Galatia pasal 4, sebenarnya Paulus langsung membandingkan dua orang perempuan, ya, yaitu Hagar dan Sarah, ya. Nah, dua orang perempuan ini sangat berbeda karena apa? Yang satu adalah orang merdeka, yaitu Sarah, dan yang satu lagi adalah seorang budak atau seorang hamba, yaitu Hagar, ya. Kemudian Paulus langsung membandingkan apa sih bedanya orang merdeka, apa sih bedanya orang bebas itu dengan seorang hamba atau seorang budak, ya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah orang merdeka itu atau orang bebas itu betul-betul bebas sebebas-bebasnya melakukan segala sesuatu? Bebas melanggar peraturan, bebas tidak mengerjakan PR misalkan kalau dia anak sekolah, bebas untuk mengerjakan segala hal sesuka hatinya dia. Apakah yang dimaksud oleh Paulus orang merdeka ataukah orang bebas adalah orang-orang seperti itu, ya? Nah, jawabannya tentu saja tidak, ya. Bukan itu maksud orang bebas atau orang merdeka menurut pemahaman Alkitab, ya, menurut hal yang dijelaskan oleh Alkitab, ya. Nah, menurut hal yang dijelaskan Alkitab adalah orang bebas itu adalah orang yang bebas dari perbudakan dosa, ya.
Kalau orang hamba, seorang hamba atau seorang budak itu adalah orang yang masih diperbudak atau masih diperhamba oleh dosa. Ya, saya tidak tahu apakah kalian sering mendengar, cuma Bapak sering mendengar beberapa orang sering berkata begini, saya mau berubah ya, tapi tidak tahu kenapa saya tidak bisa berubah. Ya, nah itu adalah contoh orang-orang yang tidak merdeka. Itu contoh adalah orang-orang yang tidak bebas. Ya, dia mau melakukan hal yang baik, ya, tetapi karena dosa sudah mengikat dia, dosa sudah memperbudak dia, sehingga tidak ada hal baik yang bisa dia kerjakan. Berbeda dengan orang bebas, ya. Orang bebas atau orang merdeka sudah tidak diikat lagi sama dosa, ya. Sehingga apa? Sehingga dia bisa melakukan hal baik. Pak, apakah orang merdeka, orang bebas bisa melakukan dosa? Jawabannya, dia tetap bisa melakukan dosa, tapi dia tidak memilih melakukan dosa. Ya, Bapak ulangi sekali lagi, orang bebas tetap bisa melakukan dosa, tapi dia memilih tidak melakukan dosa. Kenapa? Karena dosa menyakiti hati Tuhan. Bedakan dengan orang hamba atau orang belum merdeka. Orang hamba tidak bisa melakukan yang benar, tidak bisa melakukan yang baik, hanya bisa melakukan kegiatan tindakan yang berdosa, ya. Nah, di dalam Galatia pasal 4 ini, kalau kalian lanjut selanjutnya ke pasal 5, kalian akan menemukan buah roh di situ, ya. Artinya orang-orang yang sudah merdeka, orang-orang yang sudah bebas dari dosa, pasti bisa melakukan, pasti bisa menghasilkan buah roh. Kenapa? Karena ada Roh Kudus di dalam dirinya yang bekerja secara aktif. Untuk apa? Untuk memampukan orang-orang yang bebas untuk menghasilkan buah roh. Nah, buah roh apa aja? Ada 9 ya. Satu buah sebenarnya, ingat jangan sampai salah konsep. Satu buah sebenarnya tapi punya 9 rasa, ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, penguasaan diri, kemudian kesetiaan, kelemah lembutan, ya. Satu buah 9 rasa, ya. Orang-orang yang budak, orang-orang yang budak dosa, orang-orang yang hamba dosa tidak bisa melakukan hal-hal baik selain mengerjakan hal-hal yang berdosa, ya. Dan itulah yang terjadi sama anak-anak Tuhan tentu saja di zaman kemerdekaan, ya. Mereka rela mengorbankan nyawa mereka, mereka rela mengorbankan segala hal yang mereka punya. Kenapa bisa rela? Karena sudah merdeka, ya. Karena sudah merdeka di dalam Kristus, ya. Para pejuang-pejuang ini, anak-anak Tuhan ini, orang-orang Kristen ini merasa yakin bahwa apapun yang mereka kerjakan untuk bangsa ini, itu semata-mata karena Tuhan sudah terlebih dahulu memerdekakan mereka, ya. Dan menarik sekali cita-cita dari Dr. Leimena tadi, ya. Dia prihatin melihat banyak anak-anak Tuhan yang tidak berkontribusi terhadap bangsa ini, ya. Menjadi pertanyaan refleksi buat kalian semua, saya berkontribusi nggak untuk bangsa ini, ya. Saya memberikan kontribusi nggak untuk bangsa ini, ya. Jangan sampai saya menjadi orang yang tinggal di bangsa ini tapi tidak memberikan kontribusi apapun. Kontribusi seperti apa? Ya, saya yakin kalian sudah sering dengar, ya. Belajar dengan giat, taat peraturan, ya. Belajar untuk menaati peraturan sekecil apapun, sesederhana apapun peraturan itu, ya. Menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, ya. Itu kontribusi yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan zaman sekarang untuk membantu membangun bangsa kita ini, ya. Bangsa kita sudah merdeka, tapi bangsa kita ini butuh kontribusi dari anak-anak Tuhan, dari orang-orang Kristen untuk membangun bangsa kita ini. Pertanyaannya sederhana, mau nggak? Ya, maukah kalian? Ya, dan tema HUT RI kita pada tahun ini adalah Indonesia Maju. Ya, pertanyaannya adalah, maukah saya berkontribusi untuk kemajuan bangsa ini?
atau saya mau berpangku tangan saja, atau banyak orang lain yang berkontribusi ya. Saya yakin Bapak Dr. Leimena akan sangat sedih mendengar orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang berpikir seperti itu ya. Jadi pertanyaan terakhir buat kalian ya, mau nggak? Ya, maukah kalian berkontribusi bagi bangsa ini? Amin firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kami yang boleh kami rayakan pada hari ini. Kami bersyukur untuk 75 tahun Tuhan sudah pimpin bangsa kami ini ya Tuhan. Di tengah-tengah berbagai masalah, di tengah-tengah berbagai upaya-upaya dari orang-orang untuk memecah belah bangsa kami ini. Kami bersyukur bangsa kami ini masih utuh sampai sekarang ini. Dan kami memohon kepada Tuhan, Tuhan kiranya boleh menjaga bangsa kami ini ya Tuhan, tetap utuh ke depannya Tuhan. Setiap orang-orang yang berencana untuk memecah belah bangsa ini, kiranya Tuhan boleh menjauhkan mereka ya Tuhan. Dan kami teringat akan kontribusi kami teringat akan cita-cita dari Bapak Johannes Leimena, bagaimana dia ingin sekali supaya orang-orang Kristen juga bukan menjadi orang-orang yang berpangku tangan, tetapi turut andil, turut ambil bagian di dalam kemajuan bangsa ini. Tuhan tolong kami ya Tuhan, supaya kami tidak menjadi anak-anak yang hanya berpangku tangan saja, hanya menunggu orang lain bekerja melakukan, tetapi kami pun boleh turut aktif ambil bagian dengan hal-hal yang paling sederhana yang bisa kami lakukan. Tuhan, kami berdoa menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Dalam setiap permasalahan yang ada, Tuhan kiranya boleh pimpin sertai setiap pemerintahan untuk juga boleh memikirkan bersama-sama dengan kami untuk kemajuan bangsa kami ini ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.